Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Membaca Cerita. Ini adalah cerita ke-16, lanjutan dari cerita sebelumnya yang berjudul Kamar Pesugihan. Ini adalah kamar pesugihan bagian ketiga, di mana cerita masih berlanjut dari pengalaman Mbak Sari. Bagi teman-teman yang ingin membaca novel, seperti biasa teman-teman bisa langsung download web novel ataupun juga lihat di kolom deskripsi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih setia. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau datang ke sini. Tapi jika teman-teman ingin benar-benar memahami ceritanya, teman-teman bisa coba mencari di bagian prolog dari video tersebut, karena cerita ini saling berkaitan dari prolog sampai yang sekarang. Oke, saya akan lanjut. Ini adalah cerita ke-16 yang berjudul Kamar Pesugihan bagian ketiga. Merasa aneh karena kejadian beberapa malam ini, Sari berniat bertanya pada Airin. Bu, sebenarnya siapa wanita yang tidur di kamar yang saya tempati? Padahal kata ibu tidak ada pembantu lain selain saya dan Ratna. Lalu wanita yang ada di kamar atas, dia teman saya. Airin menatap tajam. Dia memang tinggal di kamar atas. Kamu gak usah takut. Dia gak akan ganggu kamu kalau kamu gak melanggar peraturannya. Ingat, jangan pernah buka horden di siang hari. Teman saya gak suka. Paham? Paham, Bu, ucap Sari mengangguk. Tatapan Airin benar-benar tidak seperti biasanya. Malam berikutnya, Sari tidak bertemu dengan wanita yang disebut sebagai teman Airin itu. Sekarang sudah 7 hari Sari bekerja. Pagi itu, ia buru-buru karena bangun agak kesiangan. Sari buru-buru mandi, ganti baju, tapi ia lupa satu hal. Sari membuka gorden dan juga jendela kaca. Setelah itu ia pun bergegas untuk melakukan pekerjaannya. Hari itu tidak seperti biasanya. Airin pulang sore hari, jauh lebih awal dari biasanya. Tapi kali ini agak berbeda. Airin pulang langsung sesumbar mencari Sari. Ratna, di mana Suster Sari? Tanya Airin sedikit berteriak. Ada di kamar, Bu, sama Dedek, jawab Ratna ketakutan. Tanpa bicara lagi, Airin bergegas ke kamarnya. Selamat sore, Bu. Bu Airin sudah pulang? Sari menyapa ramah. Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah membuka horden kamar itu. Kenapa kamu buka, ha? Hardiknya. Airin terlihat marah besar. Maaf, Bu, saya pikir kamar butuh ventilasi, jadi gak mau tahu. Pokoknya kamu harus tutup pintu itu sekarang juga. Sorry, maksudnya hordennya. Mata Airin melotot. Ia terlihat sangat berbeda dari biasanya. Baik, Bu, jawab Sari bergegas menuju kamarnya dan menutup jendela serta horden seperti semula. Meskipun Sari tidak tahu kenapa Airin semarah itu, tapi setiap bos memang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Meskipun peraturan Airin agak aneh. Malam harinya, waktu jam istirahat dan kembali bekerja esok hari, Sari berjalan ke balkon untuk pergi ke kamarnya. Tapi kali ini ia kembali melihat gerombolan anak muda seperti yang ia lihat beberapa waktu lalu.
Hanya saja sekarang anak muda itu terdiam menatap dengan tatapan tajam ke arahnya. Maaf, ada apa ya? Sebenarnya siapa kalian? Sari mencoba bertanya, tapi mereka tetap diam memelototinya. Sari berlari masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Wanita misterius sudah ada di sana. Tidak tidur seperti biasanya, tapi duduk tegak menunduk dengan rambut yang menutupi wajahnya. "Mbak," tanya Sari. "Itu di luar," ucapnya lagi gemetaran. Tapi wanita itu tidak juga bergeming. Sari berjalan ke sisi lain tempat tidur dan merapahkan diri membelakangi wanita itu. Tak lama kemudian, suara bantingan pintu kamar mandi terdengar kencang. Sari terperanjak kaget saat ia menoleh ke wanita yang duduk tadi. Ia sudah tidak ada di sana. Suara jeritan melengking terdengar dari kamar mandi. Sari kaget hingga dirinya terhempas ke lantai. Berkali-kali pintu kamar mandi terbanting keras. Disusul kemudian suara jeritan lagi. Sari mulai gemetaran ketakutan. Ia menyeret tubuhnya hingga mendekati pintu, tapi kakinya sulit sekali untuk bergerak. Tangan Sari mencoba menggapai dan membuka kunci pintu. Matanya waspada ke arah kamar mandi yang lampunya mulai nyala dan mati. Pintu itu tertutup rapat. Tak lama kemudian, pintu itu digebrak dari dalam. Jeritan wanita itu semakin kencang, seperti orang yang marah, ngamuk seperti itu. Saking gemetarannya, Sari kesulitan membuka pintu kamarnya. Pintu kamar mandi terbuka lebar, namun terlihat kosong dan tidak ada orang. Setelah berusaha keras membuka pintu, akhirnya Sari berhasil juga. Sebelum lari keluar, ia menengok lagi ke kamar mandi. Ternyata sosok wanita berambut panjang berbaju putih sudah berdiri tegak di depan pintu. Sari semakin gemetar ketakutan. Ia langsung berlari menuju balkon. Tapi saat di sana, gerombolan anak muda yang berwajah pucat menghadangnya berdiri menutupi jalan. Sari semakin ketakutan. Tanpa pikir panjang, Sari berlari menutup mata saat melewati gerombolan laki-laki itu. Ia seperti menubruk gumpalan asap. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia. Sari mulai terisak. Ia bergegas turun ke kamar di mana Ratna tidur. "Astaga, kaget aku, Sus," protes Ratna terperanjak dari tidurnya karena Sari tiba-tiba memeluknya. "Mbak Ratna, mereka bukan manusia, Mbak." "Bukan manusia," ucap Sari lirih dan gemetaran. "Mereka siapa, Sus?" Ratna memegang pundak Sari. Ia merasakan tubuh yang gemetar, wajah pucat, keringat dingin dan terlihat sangat ketakutan. "Ini minumlah, tenangkan dirimu, Sus." Ratna memberikan segelas air putih untuknya. Setelah tenang, ia menceritakan apa yang ia alami di kamar atas. "Kamu yang sudah lama kerja di sini, kamu pasti tahu sesuatu kan?" Tangan Ratna menggenggam erat, tapi mulutnya tetap diam meskipun Sari menekannya untuk memberitahu apa yang terjadi. "Ratna," Sari mencengkeram bahu Ratna. "Sus, aku gak berani cerita," jawab Ratna lirih. Kini dia juga mulai merasa ketakutan.
Melihat Ratna yang memelas, Sari jadi tidak tega memaksanya. Akhirnya mereka berdua tidur bersama, meskipun di kamar yang sempit dan yang setidaknya aman. Pagi harinya, meskipun semalam ia mengalami hal yang luar biasa menakutkan baginya, Sari tidak berani menceritakan kepada Airin. Sari mengambil bayi untuk berjemur matahari pagi. Saat itu Airin masih belum berangkat kerja. "Selamat pagi, Bu," sapa Sari ramah. "Makanya Sus, saya kan sudah bilang jangan buka gordennya. Temanku jadi ngamuk kan ke kamu. Lain kali jangan diulangi lagi ya," ucap Airin sebelum pergi. "Ya Bu, maaf," ucap Sari. Aneh, meskipun Sari tidak cerita, tapi Airin sudah berbicara seperti itu. Itu berarti dia memang sudah tahu dengan apa yang terjadi semalam. Sambil menggendong bayi, Sari menatap kamar yang di balkon yang terlihat dari jalan komplek depan rumah Airin. Ia masih terus kepikiran, apa teman Bu Airin itu hantu? Sari yakin sekali kalau semalam bukanlah mimpi. "Suster baru ya?" sapa seorang pembantu rumah sebelah. Mengagetkan Sari yang sedang fokus melihat kamar atas. Iya Mbak," jawab Sari. "Betah kamu kerja di rumah ini? Soalnya sebelum kamu juga ada gonta-ganti suster loh. Dan setiap yang pulang dari rumah Bu Airin, mereka kelihatan ketakutan. Kamu gak takut?" Emangnya kenapa Mbak? Kok mereka bisa ketakutan?" tanya Sari mencoba mencari tahu, padahal dia sendiri juga sebenarnya ketakutan. "Bu Airin itu udah kondang di sini. Semua warga kompleks juga sudah tahu, Sus." "Tahu tentang apa Mbak?" Sari semakin penasaran. Pembantu itu menoleh ke setiap arah, kemudian melirik sebentar ke arah kamar atas. "Sus, jangan mau kalau disuruh tidur kamar itu, karena kamar itu kamar pesugihan." Bicaranya sedikit berbisik. "Hah? Kamar pesugihan?" Sari kaget sekaligus tak terpercaya. "Iya, di kamar itu sering sekali terlihat wanita berbaju putih dan rambut panjang. Selain itu, restoran Bu Airin juga seringkali meminta tumbal. Sudah banyak karyawan muda yang meninggal karena penyakit-penyakit aneh. Tapi herannya yang meninggal itu selalu anak laki-laki usia 19-an tahun." Mendengar cerita pembantu itu, Sari berpikir sejenak. Ia ingat kalau beberapa kali melihat segerombolan anak muda dengan wajah pucat di balkon itu. Apa mereka tumbal? Setiap kali ada karyawan yang meninggal, restoran Bu Airin langsung banjir pengunjung. "Sus, kamu harus hati-hati ya," bisik si pembantu lagi. Tak lama setelah itu, terdengar suara bantingan pintu yang sangat kencang dari kamar atas. Keduanya kaget dan langsung melihat ke kamar atas. "Aku pergi dulu," pembantu itu ketakutan dan langsung kembali masuk ke dalam rumah sebelah. Begitu juga Sari, ia sudah tahu sekarang tentang siapa wanita misterius yang tidur seranjang dengannya dan juga pemuda yang suka berkumpul di balkon depan kamarnya. Sari bergegas masuk ke dalam rumah. Ia berusaha tenang dan melanjutkan pekerjaannya. "Hari ini atau besok aku harus keluar dari rumah ini," gumam Sari. Lebih baik dia pindah pekerjaan daripada harus tinggal di rumah yang melakukan pesugihan seperti ini. Sari melangkah ragu menuju kamar atas. Mau bagaimanapun juga, ia harus membereskan barang-barangnya dan berpamitan pada bosnya. Sebelum masuk ke dalam kamar, Sari menyisir seluruh ruangan dengan matanya. Setelah merasa aman,
Ia buru-buru memasukkan baju ke dalam tasnya. "Loh, Sus, kenapa kamu bawa tas?" tanya Ratna. "Aku nggak betah, Mbak. Aku mau pindah kerja saja. Rumah ini nggak beres." "Tapi Sus, Mbak Ratna juga sebenarnya tahu kan tentang kamar pesugihan yang ada di atas?" Ratna terdiam. Dia menunduk, meremat jemari-jemarinya. "Gak apa-apa, Mbak. Setelah Bu Airin pulang nanti, aku langsung pamitan," ucap Sari. Ia meletakkan tasnya terlebih dahulu di kamar Ratna hingga Airin pulang nanti. Malam telah tiba. Sari berpamitan dengan Airin yang sudah pulang dari bekerja. Meskipun Airin sangat keberatan kalau Sari pergi, karena selama ini dia sangat suka dengan Sari yang bekerja dengan rajin. Tapi ia juga tidak bisa menahannya untuk tinggal. Malam itu juga Sari balik ke yayasan, diantar oleh supir. Sebelum masuk ke dalam mobil, Sari menoleh ke arah kamar atas. Di sana ia melihat wanita berdiri di atas balkon menghadap ke arahnya. Sari bergegas masuk ke dalam mobil dan pulang kembali ke yayasan untuk mencari pekerjaan baru. Berharap tempat bekerjanya lagi yang akan lebih baik dan damai. Sumpah, ceritanya ngeri banget sing iki. Kok yo iso? Dene rak ngerti nek kuwi setan. Ya mungkin karena banyak berpikir positif. Tapi sumpah ngeri. Dan aku kaget pas baca tumbalnya itu berusia 19 tahunan dan ya hampir mirip dengan, jadi aku sedikit bisa merasakan bagaimana dan kagetnya Sari saat dia tahu bahwa pertama korban tumbalnya usia 19 tahun dan yang di luar balkon itu juga usianya sekitar segitu. Gimana ya ngomongnya? Pasti kalian paham maksudku. Betapa kagetnya saat mengetahui hal itu sedikit berkesinambungan dengan apa yang dia lihat. Ya kira-kira seperti itulah. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.